Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir, baik itu Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Himai KM ataupun dari warga KM semuanya yang telah menyempatkan diri dan hadir untuk Kesambis ini. Nah, seperti yang telah kita ketahui juga, Kesambis itu adalah wadah ya untuk menyalurkan informasi. Pada kesempatan kali ini, Divisi PSDM Himai KM mengadakan Kesambis ini sebagai wadah informasi yang sangat berguna untuk kita semua, terutama untuk scholarship hunters ya teman-teman, untuk menambah lagi wawasan kita mengenai banyaknya beasiswa. Nah, terutama ada pembahasan beasiswa unggulan ya dari pemateri yang akan disampaikan oleh pemateri kita Bang Robi Trinanda. Sebelumnya terima kasih Bang Robi karena telah mau untuk memberikan materi dalam Kesambis kami. Kemudian bagi teman-teman yang berminat untuk going abroad, yaitu ada pembahasan mengenai Indonesian International Student Mobility Award atau ISMA oleh Kak Nadia Nilvanisa. Sebelumnya terima kasih juga Kak karena sudah mau memberikan wawasan dan materi kepada kami semua. Nah, harapannya semoga Kesambis ini dapat menjadi jembatan informasi yang sangat berguna bagi kita semua agar lebih mengembangkan sayap kita untuk berkarir ke depannya. Baiklah, bersama dengan Kesambis ini, harapannya kita dapat mempersiapkan diri untuk mencapai mimpi kita dengan beasiswa. Sekian dari saya, semoga acaranya dapat berjalan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fani yang telah memberikan kata sambutan pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah sesi penyampaian materi. Narasumber kita pada kali ini adalah seorang mahasiswi dari jurusan Hubungan Internasional yang merupakan awardee IISMA tahun 2022 di Universitas Heidelberg, Jerman. Kak Nadia Nilvanisa. Selamat pagi, Kak. Halo pagi teman-teman semua. Oke. Nah, jadi tema materi yang akan disampaikan itu tentang Get to Know IISMA Even Better. Jadi durasinya selama 45 menit ya Kak, setelah itu akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik, kepada Kak Nadia, disilahkan. Oke, sebelumnya ini aku yang bakal share screen atau dari teman-teman? Kalau boleh dari aku aja nggak apa-apa sih, jadi biar lebih fleksibel juga. Mungkin. Oke, thank you. Oke, slide aku udah kelihatan ya. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya aku apresiasi banget untuk teman-teman Kesmas untuk mengundang aku untuk kegiatan himpunan, dan juga menurut aku keren banget ya teman-teman di hari Minggu pagi ini bisa tetap semangat untuk ikut seminar yang menurut aku emang worth it banget sih untuk teman-teman hadiri. Jadi I think it's one step ahead dibandingin sama teman-teman yang lainnya yang choose to sleep through the weekend. So, oke. Mungkin kita mulai aja. Ya, judulnya itu How to Lost in Translation with a Style. Jadi ini lebih ke pengenalan IISMA program dari aku. Mungkin aku ntar minta partisipasi aktifnya dari teman-teman. Kalau misalnya aku ada pertanyaan, bisa dijawab di chat box, atau boleh raise hand, atau langsung unmute. It's okay. Singkat tentang aku, nama aku Nadia, just call me Nadia. Aku dari HI, angkatan 2020. Kesibukan aku saat ini tuh ya seperti mahasiswa semester 7 biasanya. Aku juga ngajar di luar kampus, dan aku juga ngejuri debat bahasa Inggris. Dan aku itu kemarin IISMA itu ke Humboldt University of Berlin. Itu tuh, teman-teman ada yang tahu nggak Berlin itu di mana? Coba boleh type di chat box. Ada yang tahu nggak kota Berlin itu ada di mana? Jadi aku ISMA tahun 2022. Yes, Jerman. Exactly. Keren, keren, keren.
Jadi ya sedikit info aja selama ISMA, enggak sih di luar ISMA juga. Jadi aku udah total pergi ke 13 negara so far and still counting. Finger cross. Oke, next. Topik yang bakal kita bahas sebenarnya tuh basic banget ya menurut aku. Jadi teman-teman kalau yang udah ambis banget sama ISMA, bakal udah tahu beberapa informasi yang bakal aku sampaikan pagi ini. Tapi if you guys still have no idea what ISMA is, what's the program and stuff, I will cover you guys for this morning. Jadi kita bakal bahas tentang get to know ISMA program and then the selection stages, guide to ISMA preparation, and then what to do. Yang pertama, ini aku attach beberapa foto-foto aku selama ISMA biar teman-teman lebih cerah aja matanya di hari Minggu pagi ini. It's just my activities with my friends. Jadi kita tuh kemarin ada 24 awardees yang lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau nggak salah, kita tuh 2 orang yang dari Sumatera, if I'm not mistaken. Satu lagi dari UPH Medan, Pelita Harapan. Ini juga slide kedua about my activities out there. Okay. Let's get into it. Oke, jadi di slide teman-teman udah lihat ISMA itu dibagi 3, ada 3 program, ada ISMA reguler, ISMA FO, dan ISMA co-funding. Kira-kira ada nggak yang tahu perbedaan ketiga ini? Ada yang mau unmute nggak? Secara singkat aja yang kalian tahu. Atau misalnya kalian tahu ISMA reguler doang, atau tahu ISMA FO doang, atau ISMA co-funding doang. Boleh banget. Yang penting aku dengar ada suara yang keluar. Ada nggak yang mau unmute? Yes, Khairunisa boleh? Oke Kak, sepengetahuan saya mungkin ISMA reguler itu yang semuanya di cover oleh pemerintah Kak. Jadi mulai dari uang saku per bulan juga, terus kayak visa-visa kita dan semuanya pokoknya udah di cover sama pemerintah. Terus kalau co-funding ini sebagian dari kita ada yang kita bayarkan. Jadi pemerintah nggak full bayar semuanya Kak. Sedangkan yang untuk ISMA ini Cia baru dengar sih Kak. Jadi kok belum tahu juga. Mungkin sekian Kak. Oke, thank you ya Khairunafsia. Khairunisa ada yang mau ditambahin? Boleh Kak, izin menjawab Kak, untuk tambahannya mungkin ISMA reguler itu dibukanya untuk S1 dan biayanya itu fully funded dari pemerintah, sedangkan ISMA FO itu untuk ini Kak, untuk vokasi, dan ISMA co-funding itu menggunakan biaya dari pribadi kita sendiri. Mungkin itu. Oke, good. Oke, udah bener semua sih yang disampaikan sama Khairunisa dan Khairunafsi ya. Jadi intinya itu perbedaannya itu kalau ISMA reguler itu tuh untuk mahasiswa S1 sederajat. Nah, jadi S1, tapi setahu aku tuh hanya kampus, kalau nggak swasta, kampus yang di bawah Kemdikbud. Jadi kalau UIN dan sebagainya, kampus yang di bawah Kemenak, itu menurut setahu aku tuh belum bisa untuk ikut ISMA. But correct me if I'm wrong. Nah, kalau ISMA FO itu vokasi. Jadi kalau jurusan-jurusan vokasi kalau nggak salah tuh di IPB ada tuh vokasi, dan jurusan vokasi lainnya di kampus-kampus lainnya tuh mereka masuknya ke ISMAFO karena itu berbeda nanti metode pembelajarannya ketika ISMA. Nah, sementara kalau ISMA co-funding itu bakal sama programnya sama teman-teman ISMA reguler. Bedanya adalah ada pembiayaan yang harus kita biayain pribadi atau kita cari sponsornya sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya di sini aku attach. Sebenarnya ini aku ambil informasinya screenshot aja dari ISMA Kemdikbud. Jadi teman-teman boleh banget check by yourself, di abrek sendiri lah gitu semua website ISMA. Jadi biar bisa teman-teman cari tahu sendiri ini itunya. Jadi di sini seperti yang udah disampaikan tadi sama teman-teman kita perwakilan, jadi ISMA reguler itu apa sih yang di cover sama mereka? Semuanya menurut aku, semua di cover sama ISMA,
tapi ada beberapa yang at cost, ada yang beberapa lump sum. Nah, jadi perbedaannya adalah misalnya kalau visa itu, jadi kita dibayarin dulu pakai uang kita masing-masing. Jadi kalau visa itu kan setelah pengumuman kita langsung urus visa sama teman-teman ORD lainnya. Jadi itu kita bakal di reimburse istilahnya. Jadi bakal di reimburse sama pihak ISMA. Jadi kita harus sediain uang. Menurut aku sih kalau visa nggak bakal lebih dari 2 juta. Jadi visa doang yang pada awalnya kita harus sediain sendiri uangnya dan pada akhirnya di reimburse, tapi sisanya itu bakal dibayar at cost. Jadi tiket pesawat, emergency fund, PCR dan lain-lain kalau masih membutuhkan, dan uang registration kampus dan lain-lain itu tuh udah langsung diproses sama ISMA. Nah, sedangkan settlement and living allowance, jadi tuh settlement dan living allowance itu lebih ke dana kedatangan. Jadi begitu kita datang ke negara tujuan itu, ada dapat sejumlah sekian euro atau sekian dolar gitu uang kedatangan. Dan living allowance. Living allowance itu uang bulanan, kayak stipend atau ya uang saku kita bulanan. Nah, jadi itu sistemnya lump sum. Lump sum itu bisa jadi settlement allowance, dana kedatangan kita, sama living allowance bulan pertama itu dikasih di awal kedatangan banget. Jadi begitu kita datang tuh dikasih sekitar, let's say aku settlement allowance aku itu 1.100 euro, living allowance aku itu 1.100 euro, jadi totalnya itu 2.400 euro. Itu semua udah aku dapetin di awal banget aku datang. Jadi itu sistemnya lump sum. Jadi digabungin jadi satu, tapi itu untuk beberapa bulan ke depan gitu misalnya. Jadi itu sistem lump sum. Nah, jadi di ISMA reguler dan vokasi itu yang di cover sama ISMA. Nah, sedangkan co-funding itu apa sih? Sebenarnya aku juga baru mempelajarin banget ya ISMA co-funding, karena setahu aku baru ada di tahun ini. Tahun aku kemarin tuh belum ada ISMA co-funding. Intinya adalah yang nggak dibiayain sama ISMA itu biaya pembuatan visa, settlement allowance, sama living allowance, dan insurance fee. Nah, jadi ya banyak nggak? Menurut aku itu lumayan banyak sih. Karena living allowance aja, let's say kalau 4 bulan aku di Jerman kemarin berarti 1.100 kali 4 kan, berarti 4.400. Itu lumayan banyak kalau kita uncover sendiri. It depends kalau misalnya orang tua teman-teman banyak rezekinya atau banyak relasi-relasi perusahaan-perusahaan company yang bisa kasih bantuan dana gitu, kita ngajuin proposal pengajuan dana. I think this is masih opportunity yang gede buat teman-teman gitu. Jadi menurut aku perbedaannya di situ aja. Sisanya di cover sama ISMA juga, kayak registrasi kampus, terus tuitionnya, SPP-nya, terus tiket pesawat dan dana darurat seperti itu. Kalau local transportation fee semua sih bayar masing-masing sih, kayak jatuhnya itu masuk ke living allowance karena itu pakai uang saku. Next, selection stages. Menurut aku, seingat aku tuh bakal ada 3 tahap pendaftaran. Yang paling banyak itu menurut aku di online registration ya. Jadi ada online registration, ada interview session, dan di akhir itu ada additional dokumen. Aku lupa additional dokumen itu setelah pengumuman dinyatakan lulus atau setelah interview. I'm sorry about that, tapi pokoknya tuh ada gitu dokumen tambahan yang diminta. Nah, apa aja sih yang banyaknya itu tadi di online registration? Pertama itu of course transkrip kuliah. Kalau bisa sih menurut aku ISMA reguler IPK di atas 3,2 menurut aku itu udah aman. Tapi ya of course lebih aman lagi kalau mau di atas 3,5. Terus juga EPT, English Proficiency Test. Jadi kalian harus tes kayak Duolingo English Test, or IELTS, or TOEFL IBT, TOEFL yang computer base ya. Kalau paper base itu udah nggak diterima. Terus juga nulis essay, of course. Kalau essay itu kalau nggak salah tuh ada 4 jenis essay dengan prompt yang berbeda-beda, dengan
judul yang beda-beda. Jadi kayak kita nulis 4 esai yang berbeda. Terus juga of course list of achievements and organizations gitu. Jadi organisasi ataupun apa ya komunitas ataupun pencapaian teman-teman selama berkuliah itu termasuk menjadi penilaian juga untuk keterima atau enggak teman-teman di ISMA. Jadi sebenarnya komponen-komponen kelulusan itu banyak. Jadi bukan hanya di IPK doang, bukan hanya di esai doang, bukan hanya di EPT doang, dan bukan hanya di pencapaian selama kuliah doang. Jadi 4 poin ini yang menurut aku emang harus benar-benar excellent gitu kalau teman-teman mau secure your position as a ISMA awardee gitu. Tapi hal ini sebenarnya di satu sisi bisa jadi kabar baik juga. Jadi kalau teman-teman merasa kurang maksimal nih di EPT-nya gitu. Misalnya hasil Duolingo English test-nya tuh kurang tinggi atau ya IELTS-nya tuh kurang memuaskan dan lain-lain. It's okay, jangan apa ya, udah menyerah duluan karena menurut aku banyak komponen lainnya seperti esai atau IPK kalian tinggi, eventually terus juga list of achievements-nya itu banyak, ternyata organisasinya itu kuat sama kuliah. Jadi menurut aku poin-poin itu bisa jadi alasan kalian lulus juga gitu. Terus selanjutnya of course interview session. Dan setelah itu kenapa di sini ada additional dokumen, karena seingat aku itu, aku lupa banget itu diminta SKCK dari kepolisian, terus kayak surat bebas narkoba dan lain-lain. It's basic sih, jadi itu hanya dokumen-dokumen tambahan yang diminta setelah kelulusan kalau aku nggak salah. Tuh. Next, guide to ISMA Prep. Of course bakal lebih banyak dari ini kalau kita berbicara tentang preparation ya, persiapan buat ISMA. Tapi aku pribadi 3 hal ini yang paling krusial menurut aku yang harus disiapkan jauh-jauh hari gitu. Jadi yang pertama itu ada EPT-nya of course, terus penulisan esainya dan juga interview practice. Menurut aku mungkin untuk beberapa teman-teman yang let's say apa ya public speaking-nya udah baik gitu atau udah sering ikut interview session dan lain-lain, mungkin udah excel lah di bagian dunia perinterviewan ini. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih kurang apa ya, kurang pede dengan pelafalannya mungkin atau cara menjawab pertanyaannya dan lain-lain. Jadi menurut aku harus masuk ke bagian preparation-nya juga gitu. Karena jarak dari pengumuman kita lulus tahap administrasi ke pengumuman kapan interview itu less than 2 weeks, di bawah 2 minggu setahu aku. Jadi emang persiapannya harus banyak, matang-matang juga dari jauh-jauh hari gitu. Jadi untuk EPT-nya kalian juga harus decide dari awal apakah kalian mau ambil Duolingo atau mau ambil IELTS atau mau ambil TOEFL IBT. Tiga-tiganya itu juga ada plus minusnya. Let's say kalau Duolingo English Test itu jauh lebih murah dibandingin IELTS dan IBT, karena setahu aku kemarin Duolingo itu 760 ribuan, sedangkan kalau IELTS itu kayak 2,5 juta ke 3 juta, if I'm not mistaken, sama dengan IBT juga gitu. Jadi sebenarnya lebih convenience, lebih apa ya, lebih murah juga sih ambil Duolingo. Tapi kalau untuk gimana ya? Kalau untuk lihat chances lulusnya ya, aku ngelihat teman-teman yang pakai IELTS justru kemungkinan lulusnya itu lebih gede. Kan aku pelajarinnya dari ISMA batch 1, terus ISMA batch aku, terus ISMA batch yang ketiga. Jadi teman-teman yang pilih EPT-nya itu IELTS itu I don't know why, tapi chance mereka untuk lulus tuh lebih gede rata-rata. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Terus essay writing. Jadi nulis essay itu nggak bisa kayak bangun candi ya guys, nggak bisa sehari. Ini benar-benar untuk penulisan essay itu harus dipikirin dari ya beberapa minggu sebelumnya gitu. Jadi karena nggak bisa semua ide yang ada di pikiran kita tuh langsung dituangkan jadi satu, karena ya adalah
strukturnya dan lain-lain untuk buat esai kita jauh lebih bagus. Jadi menurut aku emang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Not even for applying ISMA only, karena nulis esai itu banyak banget digunakan untuk kita apply beasiswa, apply apapun itu, even kayak volunteering and stuff. Jadi menurut aku nggak salah juga untuk kita udah prepare gimana caranya nulis esai yang baik dan benar. Apalagi essay in English. Terus selanjutnya interview session, just like I said before gitu. Jadi menurut aku banyak-banyak aja latihan ngomong depan kaca atau latihan interview atau nonton di YouTube biasanya itu ada mock interview dan lain-lain, atau kalian latihan aja interview sama teman-teman kalian yang misalnya tes ISMA juga. Aku kemarin kayak gitu. Jadi kita ada 4 atau 3 orang, aku lupa, 4 orang kita sama-sama daftar ISMA. Terus kayak kita ngelis pertanyaan yang most likely ditanyain sama interviewernya. Jadi kita saling tanya satu sama lain gitu. Jadi kita melatih vocab kita in English, kita juga melatih confidence kita. Jadi bakal ngebantu banget. Dan yang kayak aku bilang itu tadi, nggak hanya di ISMA doang gitu. Jadi untuk opportunities lainnya yang memasukkan interview dan penulisan esai di dalam rangkaian pendaftarannya. Gitu. Next, what to do now? Dikit sih slide aku ya. Jadi apa sih yang harus kalian lakuin sekarang? Menurut aku yang harus kalian lakuin sekarang tuh sebelum yang aku tulis 4 di bawah ini, benar-benar kalian mantapin hati kalian. Karena aku ngelihat persaingan untuk anak-anak kuliah daftar ISMA tuh udah kayak saingan masuk kampus gitu loh, kayak saingan UTBK dan lain-lain. Karena udah banyak banget anak-anak ambis ISMA, karena ya menurut aku nggak salah sih, karena ISMA tuh se-worth it itu menurut aku, karena ini kayak gerbang kita untuk menuju surga-surga lainnya dalam kehidupan ataupun di kehidupan nyata lah, untuk nanti ketika lulus kita memasuki dunia kerja dan lain-lain. Dengan ikut ISMA, jadi ISMA Award itu seakan-akan tuh kayak membuka semua kemungkinan-kemungkinan kecil yang ada gitu di awal. Jadi menurut aku that makes more sense gitu, kenapa semua mahasiswa tuh pengen banget daftar ISMA. Dan itulah salah satu alasan kenapa teman-teman yang pengen banget lulus ISMA emang harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari banget. Karena baik banget teman-teman aku kemarin yang udah nyiapinnya 1 tahun sebelumnya. Kayak aku nggak 1 tahun sebelumnya sih, cuma aku udah tahu awardee yang ISMA batch 1 ketika mereka pergi itu, dan aku emang udah bertekad tahun depan tuh gue harus pergi gitu. Jadi menurut aku yang harus kalian lakuin sekarang itu bulatkan tekad kalian, kayak bener-bener kalau hari ini bilang pengen ISMA, besok tuh jangan berubah, kayak besok tuh tetap pengen ISMA. Pengen jadi awardee ISMA ya, bukan pengen daftar doang. Nah, kalau dari yang aku list itu, apa sih yang harus kalian lakuin sekarang? Menurut aku hal pertama itu ngomong ke dosen atau sharing sama alumni-alumninya. Setahu aku tuh Kesmas itu ada Kak Sherin, if I'm not mistaken. Setahu aku dia itu Kesmas, tapi kalau jurusan lain ya mungkin aku lupa. Tapi ngomong sama alumni-alumninya, you can reach them out via Instagram, or right now you guys have me, just reach me out from my Instagram if that possible. Terus juga ngomong ke dosen kalian, karena menurut aku dosen juga harus tahu apa yang mau kalian lakukan ya, kalau itu berkaitan dengan nggak cuti kuliah sih, karena ini bakal dikonversi. Jadi kalian harus ngobrol juga sama dosen, kira-kira di kebijakan di jurusan ini mata kuliahnya dikonversi nggak ya kalau di ISMA. Karena, for information, di hubungan internasional, anak ISMA itu mata kuliahnya dikonversi sebanyak 20 SKS. Dan itu termasuk mata kuliah wajib. Jadi aku di semester 7 ini nggak ada ambil mata kuliah wajib semester 5. Karena bahkan mata kuliah wajib itu udah dikonversi juga. Nah, dibandingin sama teman-teman PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka ya, yang di kampus-kampus di Indonesia aja, itu mata kuliah yang dikonversi itu kalau nggak salah tuh 20 SKS juga, tapi di luar mata kuliah wajib.
Jadi teman-teman aku yang PMM di semester 5, semester 7 ini harus ambil mata kuliah wajib di semester 5. Gitu, karena nggak masuk hitungan. Gitu. Jadi it might be different di banyak jurusan yang berbeda. Jadi it's safe for you guys to talk to your lecturers. Gimana sih apa ya peraturannya, regulasi di jurusan kalian masing-masing. Dan of course, ngobrol sama alumni, ngobrol sama anak-anak ISMA tahun-tahun sebelumnya, dan cari kelompok ambisnya kalau emang kalian tipikal orang yang butuh support eksternal yang banyak. Gitu. Dan of course selanjutnya itu persiapin EPT-nya itu mateng-mateng. Banyak aku lihat free courses atau belajar aja sesimpel belajar di YouTube tentang Duolingo atau IELTS, tips-tips how to excel your IELTS, for example, conversation, listening, and so on and so forth. Jadi menurut aku digunain aja, dimanfaatin aja, terutama yang gratis-gratis ya, menurut aku itu penting banget. Aku kemarin itu pakai Duolingo dan aku ambil subscription DET Ready. Jadi DET Ready ini kayak aplikasi buat kita belajar Duolingo latihan soal, tapi emang soalnya itu bener-bener komprehensif banget gitu, kayak bener-bener real Duolingo banget dan ngebantu aku banget kemarin. Next, yang gak kalah pentingnya juga university research. Kalian harus udah memfamiliarkan diri kalian dengan universitas-universitas tujuan ISMA. Karena apa? Karena pertama, beda universitas itu beda regulasi. Misalnya, ada universitas yang terima mahasiswa dengan let's say IPK di atas 3,5. Ada. Let's say kampus-kampus di US biasanya kayak gitu. Dia nerima IPK yang di atas 3,5. Dan juga terus ada kampus yang nerima EPT yang jenisnya IELTS doang. Nggak nerima Duolingo. Itu ada. Rata-rata itu di Australia kalau nggak salah di tahun aku. Mereka nggak nerima mahasiswa yang daftar ISMA pakai Duolingo. Jadi kalau kalian ambil negara itu kayak udah otomatis nggak kebaca bahkan berkas kalian. Karena mereka jelas-jelas tuh cuma nerima IELTS sama TOEFL IBT, for example. Terus juga apa lagi ya? Kenapa kalian harus riset universitas? Karena mata kuliah yang di-offer itu beda-beda. Jadi nggak mungkin kan kalian ambil kampus karena ini, let's say, oh ini Yale University di US. Sementara mata kuliah itu kayak akuntansi, ekonomi, dan lain-lain gitu. Kan istilahnya itu nggak sejalan ya sama jurusan kalian sendiri gitu. Meskipun tujuan visi misi ISMA itu untuk cross culture studying gitu. Jadi kayak teman-teman emang di encourage untuk ambil mata kuliah yang nggak sejalan sama jurusan kalian, tapi menurut aku tetap penting juga ambil mata kuliah yang ada hubungannya dengan jurusan kalian, karena pada akhirnya itu bakal jadi bukti yang menguatkan kalian untuk dapat konversi 20 SKS ini. Jadi kayak kalian nggak benar-benar hilang gitu sama mata kuliah jurusan kalian sendiri gitu. Aku pribadi kemarin ambil mata kuliah yang masih ada hubungannya dengan politik, kultur, dan lain-lain. Jadi that's why I got 20 credits full gitu. Jadi menurut aku riset universitas itu penting banget, terutama apakah kalian mau universitas di Asia kah, atau mau di Eropa kah, atau mau di Amerika kah, dan kalian mau pakai yang EPT jenis apa, dan kalian mau ambil mata kuliah tentang apa, mau durasinya 6 bulan atau 4 bulan, karena ada kampus yang durasinya 6 bulan, ada kampus yang durasinya 4 bulan, dan kalian mau perginya yang bulan berapa, karena ada yang pergi Australia itu Juli udah berangkat, November pulang, tapi ada juga yang September berangkat, Januari pulang, ada yang Oktober berangkat, Maret pulang, dan lain-lain. Jadi kayak memang melelahkan, tapi menurut aku ya kalau nggak kayak gini tuh nggak beasiswa namanya, dan that's why ISMA itu ketat banget karena dari proses penseleksiannya aja itu kita emang udah banyak banget tahapan yang harus kita lewati gitu. And last but not least itu have some confidence and commitment. Menurut aku kenapa banyak anak-anak yang mundur daftar ISMA itu pertama mereka nggak pede sama dirinya, dan yang kedua
mereka mager. Jadi nggak komit aja gitu. Jadi kayak untuk nyiapin berkasnya dan lain-lain as simple as untuk latihan Duolingo-nya tuh mereka mager aja gitu, capek aja gitu. Jadi menurut aku itu udah nunjukin kalau kalian tuh nggak benar-benar serius untuk masa depan kalian, dan it's a big no for me. Jadi nggak ada yang mudah, apalagi untuk dapat beasiswa ya, dan ini tuh beasiswa full cover ke luar negeri. Jadi ya bahkan hal-hal lain yang sesimpel volunteering, daftar intern, dan lain-lain. Pasti kan banyak tahap-tahapnya gitu, banyak nulis esai, dan lain-lain. Jadi menurut aku, di-embrace aja kesulitan yang kalian hadapi ketika daftar program, terutama IISMA ini. Semoga apa ya, kesulitan yang kalian hadapi itu bakal membuahkan hasil yang sangat baik. Gitu, apalagi ya. Yeah, it's just small quotes for me. Studying abroad where lost in translation is a real life adventure, not just the lyrics on All Too Well Taylor Swift's version. Terutama kalian kalau ntar pergi ismanya ke negara yang nggak berbahasa Inggris. Jadi kayak lost in translation itu bakal sesuatu yang sering banget terjadi, dan it's really fun for me. Okay, last slide. Yeah. Kayak aku bilang tadi, kalau teman-teman mau reach me out, feel free untuk reach out dari Instagram, atau we can connect through LinkedIn juga. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di situ. Oke, mungkin itu aja dari aku. Aku izin ya tutup share screen-nya. Aku kembaliin ke moderator. Thank you. Dan terima kasih kepada Kak Nadia yang telah menyampaikan materi yang luar biasa tentang IISMA. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi ini kita akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Ini langsung aku terima atau gimana? Iya Kak, mohon maaf sebelumnya Kak, untuk ininya langsung pertanyaannya langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Kak? Langsung aku jawab aja biar cepet. Baik, yang pertama kepada Nisa, disilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak atas penyampaian materinya. Di sini aku izin bertanya. Mungkin karena aku udah di tahap mulai nyusun host uni mana yang mau diambil, kemudian udah memilih course-course mana juga yang kira-kira relevan dengan prodi kita sendiri gitu. Di sini aku izin bertanya Kak, untuk tahap-tahap awal dalam menyusun esai itu kira-kira apa aja sih Kak yang dibutuhin, dan kira-kira pas Kakak tahun kemarin nyoba daftar ISMA itu kira-kira apa sih strategi yang Kakak pakai untuk menarik perhatian nih dari esai Kakak sendiri? Apakah itu dengan storytelling atau structure apa yang Kakak pakai buat menarik perhatian dari esai Kakak itu sendiri? Mungkin sekian, dikembalikan. Terima kasih. Oke, langsung aku jawab aja ya. Bagus banget Nisa udah mulai riset kampus berarti ya. Udah one step ahead dari teman-temannya lain. Oke, kalau untuk penulisan esai, setahu aku itu pertanyaan esai IISMA itu masih sama dari tahun batch IISMA batch 1, batch 2, sama batch 3 tuh mungkin ada perubahan sedikit dari pertanyaan esainya, tapi setahu aku tuh sama pertanyaan esainya. Jadi coba yang aku lakuin kemarin, aku ke Twitter, karena di Twitter tuh banyak kan anak-anak abis IISMA, dan banyak juga IISMA alumni yang dengan baik hati mau share esainya. Jadi coba dicek aja pertanyaan esainya di Twitter yang ada di mana-mana menurut aku, dan coba latihan sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang udah ada itu. Karena setahu aku tuh pertanyaannya bakal sama. But if it's going to be different next year or the same, I don't know. Tapi latihan aja dengan pertanyaan yang udah ada. Nah, tapi nulis esainya itu gimana gitu? How to make a really good essay? Kayak esai yang bagus itu yang seperti apa sih? Dari pengalaman aku bikin esai IISMA, dan aku juga nge-proofread esai IISMA
banyak banget orang yang mau daftar yang tahun ini kemarin, karena aku kemarin buka esai proofread di Instagram, dan banyak yang emang pengen minta tolong Isma, esainya di proofread, esai Isma di proofread. Sebenarnya nggak ada apa ya, batasan esai yang baik itu seperti apa. Tapi menurut aku, esai yang baik adalah ketika esai itu tuh dari awal pembukanya itu udah bikin pembaca pengen banget baca sampai habis. Nah, menurut aku itu yang paling penting. Karena kalau esainya isinya tuh udah apa ya, sempurna itu, tapi dibuka dengan cara yang bukan kurang baik, tapi cara yang sangat umum, menurut aku tuh takutnya tuh para admission ISMA-nya itu mm, nggak mood untuk baca sampai habis gitu, ngerti nggak sih? Jadi menurut aku hook awalnya itu penting banget. Dan ada tuh namanya hook to home strategy. Jadi tuh ada 7 strategi gimana sih cara kita nulis esai yang baik dan benar. Misalnya yang pertama itu hooknya. Hook itu kalau nggak salah itu apa ya? Kayak kaitan kalau bahasa Inggris. Jadi itu kayak benar-benar kata pembukanya seperti apa. Terus ada namanya contention juga. Contention itu kayak satu kalimat atau 2 kalimat yang menggambarkan esai kita secara umum gitu. Itu juga di paragraf 1 dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak yang aku bilang tadi, penulisan esai itu bukan sesuatu yang bisa dipelajarin dalam 1 atau 2 hari, karena banyak struktur-struktur yang emang harus kita pelajarin, dan itu juga harus kita aplikasikan ke esai cerita kita sendiri. Nah, pertanyaan lanjutan Nisa, apakah esai aku kemarin tuh jenisnya storytelling atau apa ya? Itu tergantung pertanyaannya apa. Kalau pertanyaannya mengenai aku dan kegiatan aku misalnya, kalau nggak salah itu salah satu pertanyaan esai Isma itu disuruh ceritain struggle kita selama perkuliahan dan how do we navigate through it gitu. Jadi apa sih struggle kita, kesulitan kita selama kuliah, dan bagaimana cara kita mengatasi masalah itu. Gitu. Nah, itu kan berarti bentuknya sedikit bercerita jatuhnya. Tapi ceritanya itu bukan hanya sekedar cerita, pure cerita doang. Of course, nanti di akhirnya tuh ada apa sih silver liningnya, apa sih solusi yang kita offer gitu, apa sih masalah ini memberikan refleksi seperti apa sih dari kita gitu. Aku pernah baca proofread esai salah satu Isma Awardi, dia tuh masih semester 4 waktu daftar, jadi dia ngerasa nggak terlalu banyak kesulitan dia selama kuliah, selain yaitu tadi kuliahnya online karena COVID kan, dan banyak free rider, banyak teman-teman ketika kerja kelompok tapi mereka nggak ngerjain tugas gitu, kayak yang kerja kita, yang kelompok mereka gitu contohnya. Itu kan sebenarnya simple banget ya pembahasannya, dan bisa dibilang tuh pembahasan yang umum banget, semua orang ngalamin ini. Nah, tapi cara dia mengemas esainya itu sangat menarik. Menurut aku, ketika aku baca esai itu, aku bisa melihat dengan jelas bahwasannya kenapa pada akhirnya di perspektif dia, kuliah online ini tuh sangat membuat dia kesulitan, dan orang-orang yang nggak mau diajak berkontribusi di perkuliahan ini tuh, menurut dia tuh sangat-sangat apa ya, ya membawa dia ya di fase dia merasa ini tuh sulit banget untuk dia dunia perkuliahan si dia ini gitu. Jadi sebenarnya esai itu kalaupun yang kita sampaikan sebenarnya hal yang orang lain juga rasakan, tapi ketika kita membawa itu dari perspektif kita, pasti bakal ada perbedaan di situ. Uniqueness-nya itu ada. Jadi menurut aku untuk menulis esai itu kita harus dapetin itunya. Gitu. Jadi bukan semata-mata harus ceritanya yang 1 dibanding 1000 gitu, kayak cerita yang paling nggak pernah ada orang bercerita tentang ini, no. Kalau ceritanya sama, tapi disampaikan sama orang yang berbeda, perspektifnya berbeda, pasti itu ujung-ujungnya itu cerita itu bakal beda juga. Cuma tinggal lagi gimana sih cara kita mengemas cerita itu, mengemas jawaban-jawaban esai kita tuh dengan baik, dan buat orang
yakin dan percaya bahwasannya esai yang kita tulis ini benar-benar pure dari kita dan emang benar-benar terdapat sisi kita yang sebenarnya gitu, yang diinginkan sama admission ISMA itu sendiri gitu ketika diseleksi. Semoga jelas ya jawabannya. Gimana, Nisa? Terima kasih Kak, sudah jelaskan. Oke, thank you too. Terima kasih kepada Kak Nadia dan Nisa. Selanjutnya itu penanya kedua, Kak Fani. Kepada Kak Fani disilahkan. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya terima kasih ya Kak karena materi yang sangat berguna ya untuk kami semua. Nah, sebelumnya pertanyaannya gini Kak. Kayak aku masih bertanya-tanya gitu kayak let's make it real kayak how much did you spend for the preparation, like does ISMA cost quite a lot of money? Like I know it's not simple as you said before, like you can get free courses to get misalnya latihan Duolingo atau hal lainnya. Kayak kita tuh butuh informasi juga, terutama aku ngerasa Kak Nadia ini salah satu awardee yang benar-benar dekat ya dengan aku, kayak bukannya dari orang, yaitu misalnya di Twitter ada orang ambis, terus kayak kita nggak bisa benar-benar dapat gambaran dia itu seperti apa gitu, mana tahu dia tuh secara financially dia tuh lucky, sedangkan misalnya kita juga kita nggak bisa afford to bisa prepare well to become an ISMA awardee gitu Kak. Kayak let's make it real, kayak seberapa banyak kita bisa saving untuk dapetinnya. Thank you Kak. Oke, thank you ya Silvani. Ini menurut aku pertanyaan yang penting banget karena banyak bagian dari kita yang merasakan concern seperti ini gitu. Kalau speaking bluntly ya, kalau dari aku pengeluaran aku selama ISMA itu pertama untuk Duolingo English testnya itu 780 ribuan, terus aku ambil subscription DT Ready itu 30 ribu kalau nggak salah, itu kayak yang buat latihan Duolingonya itu cuma 30 ribu, terus kalau sebelum pengumuman kelulusan setahu aku itu doang sih, paling kayak ya buat ngeprint, buat ya fotokopi, tapi di awal kan cuma online registration ya, jadi kayaknya belum ada ngeprint dan lain-lain sih. Itu doang. Terus apalagi ya, ketika udah lulus, nah paling itu ngurus SKCK, ngurus surat em, keterangan bebas narkoba, itu kan beda-beda ya di beberapa rumah sakit. Aku juga lupa kemarin di rumah sakit di daerah aku berapa. Terus paling setelah itu tuh untuk visa itu kan kayak aku bilang itu sistemnya reimbursement. Jadi kita harus nalangin dulu pakai uang kita sendiri. Kemarin tuh pembuatan visa kalau nggak aku lupa 1.200.000 atau 1.600.000. Jadi itu pun pakai uang kita sendiri dan juga pembuatan transportasi kita buat pembuatan visa itu tanggung masing-masing. Nah, itu aku lupa bilang. Jadi kita tuh harus ke Jakarta buat bikin visanya kalau Jerman. Tapi ada case-nya tuh kayak negara lain, misalnya kayak Australia. Australia itu visanya tuh online. Jadi kita nggak harus ke Jakarta untuk pembuatan visa. Nah, tapi kabar baiknya adalah di tahun aku, anak-anak UNAN yang mau urus visa itu tiket pesawatnya itu dibayarin sama IO, dibayarin sama International Office-nya UNAN. Jadi tiket Padang Jakarta Padang itu dibayarin sama Universitas Andalas gitu kemarin buat pembuatan visanya. Jadi let's say kemarin buat visa tuh ya, itu pun sistemnya reimbursement. Jadi aku bayar dulu 1.600.000, nanti diproses dokumennya dan lain-lain, buktinya yaudah 1.600.000 itu ntar dibayarin sama ISMA. Sisanya apa lagi ya? Sisanya sih menurut aku nggak ada ya, karena selama bahkan ketika aku pergi ISMA, aku tuh nggak aku bukan yang hemat-hemat banget, tapi emang aku
pengeluaran aku tuh memang sebutuhnya aja. Jadi aku nggak ada uang-uang tambahan, uang saku dari orang tua tuh nggak ada. Paling kayak begitu pas mau pergi banget tuh kan harus transit Jakarta dan lain-lain. Paling kayak uang saku selama mau ke sananya gitu. Karena toh akun bank Jerman aku tuh ketika aku udah sampai sana tuh udah ada isinya gitu, diisi dari ISMA. Jadi, tapi itu dari aku, pasti tiap orang tuh berbeda-beda. Tapi menurut aku adalah lebih aman kalau emang kita udah nyiapin saving dari awal. Benar kata Silvani tadi, karena kita nggak tahu force measure, kita nggak tahu ada apa ya hal-hal kendala darurat yang terjadi yang takutnya tuh menghalangi kita dalam proses pendaftaran kita, jadi nggak maksimal. Jadi menurut aku safely to say bilang aja misalnya sama orang tua untuk persiapan ISMA tuh kayak siapin 3 juta gitu. Tapi kayak itu 3 juta minta sama orang tua 3 juta tapi aku pastiin aku lulus ISMA. Nah, itu udah lebih keren lagi gitu. Jadi semangat kalian, komitmen kalian ke orang tua kalian kalau kalian harus lulus tuh udah lebih gede gitu ketika kalian lakuin itu gitu. Jadi menurut aku itu aja sih. Dan em, kalau kita bahas apa ya privilege yang didapetin sama teman-teman kita yang mungkin lebih rezeki orang tua itu lebih banyak dari kita dan lain-lain. Sejauh ini aku sebagai pribadi yang datang dari kalangan menengah, menurut aku nggak pernah mempermasalahkan hal itu. Karena aku ngerasa apa yang di otak kita itu jauh lebih penting dari orang-orang yang apa ya duitnya lebih banyak cuma let's say value-nya itu kurang dari kita kayak ya blatantly speaking ya, tapi menurut aku dengan komitmen yang kita punya dan ketika niat kita baik untuk ngelakuin sesuatu insya Allah tuh bakal ada aja jalan sih menurut aku. Jadi jangan permasalahan finansial itu menghambat kita untuk daftar, bahkan daftar doang gitu. Jadi menurut aku jangan, karena itu rugi banget gitu, karena bahkan ketika kalian lulus ISMA itu justru bisa menjadi jembatan kalian untuk keluar dari kondisi yang kalian alami sekarang gitu, let's say gitu, dengan going abroad and stuff. Jadi menurut aku tetap semangat aja gitu dari awal gitu, Silvani. Baik, dikembalikan kepada Kak Fani. Bagaimana Kak Fani? Thank you, Kak. Sebelumnya izin nambah sedikit. Tadi lupa bilang. Oke, kita nggak ngurus maksudnya nggak terlalu banyak menghabiskan dana di pengurusan dokumen-dokumen kayak visa tadi dan lain-lain. Tapi apakah kita membutuhkan translate documents akademik gitu, Kak, kira-kira untuk ISMA ini? Kayak banyak juga scholarship yang requirements-nya itu salah satunya itu translate document into English, whatever gitu, Kak. Kira-kira gimana, Kak? Terima kasih. Oke, langsung aku jawab ya. Yang butuh translate itu setahu aku transkrip nilai. Dan aku nggak tahu kalau di jurusan lain, tapi kalau di FISIP, di dekanatnya itu udah bisa langsung transkrip bilingual. Jadi aku kemarin datang ke dekanat FISIP, aku bilang aja kayak minta transkrip bilingual buat ISMA. Itu kayak udah langsung bilingual. Kalau untuk hal lain, saya kayak ijazah dan lain-lain, setahu aku belum ada sih kampus ISMA yang minta ijazah ditranslate ke bahasa negaranya gitu. Jadi menurut aku aman kalau untuk translate dan lain-lain. Tuh. Oke, thank you so much, Kak. Of Oke, course, semangat ya. iya, Kak. Oke, baik. Jadi untuk sesi tanya jawab kita cukupkan terlebih dahulu. Selanjutnya itu adalah penyerahan kenang-kenangan yang akan dipandu oleh teman-teman dari Divisi BSDM. Kepada teman-teman, disilakan. Oke, Kak Nadia, ini mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari kami karena kakak udah bagi ilmunya.
Mungkin boleh operator untuk share sertifikat. Oke, makasih Karin. Mungkin sekali lagi terima kasih Kak udah bagi nih ilmunya ke kami semua. Em, Mungkin boleh kita dokumentasi dulu Kak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah Kak. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Nadia. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu lagi ya, Kak. Thank you teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak, Kak. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemateri yang kedua, yaitu tentang beasiswa beasiswa unggulan dari Kemendikbudristek. Pada sesi kali ini yang menjadi narasumber kita adalah Bang Robi Trinanda yang merupakan awardee beasiswa unggulan tahun 2021. Kepada Bang Robi disilakan. Oke, terima kasih MC. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana nih generasi milenial akan maju jika generasi mudanya tidak semangat dalam menjawab salam? Oke, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman. warahmatullahi Oke, terima kasih banyak ya teman-teman semua. Meskipun ya kegiatan kita ini diadakan secara daring, tapi semoga tidak mengurangi atensi dari teman-teman untuk mendengarkan maupun menyerap materi yang akan saya sampaikan nanti. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Kesambis, Kesmas Ambis dari Hima IKM MF Kemunan pada hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lah yang saya hormati Ketua Hima IKM, KMF Kemunan serta jajarannya, dan yang saya hormati pemateri sebelumnya, dan juga yang saya hormati teman-teman audiens yang telah hadir dalam ruangan Zoom kali ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Departemen dari PSDM Hima Kemunan yang telah berkenan mengundang saya untuk menjadi narasumber dalam Kesambis kali ini. Oke teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama saya Robi Trinanda, biasa dipanggil Robi. Saya merupakan mahasiswa Kesehatan Masyarakat angkatan 2020 semester 7 peminatan AKK. Dan alhamdulillah saya merupakan awardee beasiswa unggulan tahun 2021. Oke, mungkin cukup sekian saja perkenalan singkat dari saya, teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan menyampaikan materi nih kepada teman-teman mengenai salah satu beasiswa yang paling banyak diincar oleh Scholarship Hunter, yang paling banyak pendaftarnya, salah satu beasiswa yang paling banyak benefitnya, yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah beasiswa unggulan. Mungkin kepada operator boleh bantu share screen. Nah, oke. Teman-teman semua mendengar kata-kata beasiswa unggulan itu yang terbayangkan oleh teman-teman seperti apa? Boleh deh diketikkan teman-teman di kolom chat. Nah, gimana teman-teman? Apa yang terbayangkan oleh teman-teman? Oke, ada bantuan biaya pendidikan prestasi. Nah, yang lain, ada lagi nggak kira-kira teman-teman?
Oke, dibiayai. Selanjutnya, oke, mungkin nanti akan kita ulik ya teman-teman setelah ini, dan juga perlu teman-teman ketahui kalau beasiswa itu bisa kita ibaratkan seperti jodoh. Nah, kenapa? Kalian tahu nggak kira-kira? Oke, beasiswa itu bisa kita analogikan seperti jodoh. Kenapa? Karena kalau rezeki itu nggak akan kemana. Nah, tapi saingannya itu ada di mana-mana. Nah, jadi ketika teman-teman mendaftar di beasiswa, tentu teman-teman harus ada yang namanya persiapan kan, harus ada yang namanya usaha, harus ada yang namanya modal. Karena nggak mungkin kan teman-teman tanpa persiapan teman-teman akan lolos di beasiswa. Nah, bahkan sebaliknya teman-teman akan mudah dikalahkan oleh orang lain yang tentunya memiliki persiapan lebih dibandingkan dengan teman-teman. Nah, dan juga penting saya sampaikan kepada teman-teman, ketika teman-teman males-malesan, nah teman-teman perlu ingat, kalau banyak yang seumuran dengan teman-teman, itu mati-matian belajar untuk masa depan. Nah, bukan untuk rebahan. Nah, poinnya di sini apa? Poinnya adalah semua hal indah yang mengesankan itu terjadi karena disiapkan teman-teman, bukan karena kebetulan. Nah, dan juga semua hal indah yang mengesankan itu terjadi karena direncanakan, bukan karena dadakan. Nah, untuk itulah teman-teman semua, sudahi magermu, mari ambis bersama. Oke, boleh di next operator. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting ya kepada teman-teman semua. Mengenai yang pertama itu apa sih itu beasiswa unggulan gitu. Kemudian yang kedua, apa saja syarat dan tes yang akan teman-teman tempuh ketika teman-teman mendaftar di beasiswa unggulan gitu. Kemudian yang ketiga, benefit apa saja yang nantinya akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman mendaftar di beasiswa unggulan. Nah, kemudian yang keempat, pertanggungjawaban apakah yang akan teman-teman berikan nantinya setelah menjadi awardee BU ini seperti itu. Kemudian selanjutnya, apa saja tips membuat esai dalam beasiswa unggulan? Selanjutnya, apa saja tips wawancara dalam beasiswa unggulan? Dan apa saja tips dan trik secara keseluruhan lolos beasiswa unggulan seperti itu. Nah, boleh di next operator. Gimana operator? Apakah bisa di next? Sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, oke. Sebelumnya saya mau menjelaskan tentang beasiswa unggulan. Kira-kira di sini ada yang pernah daftar beasiswa unggulan nggak, teman-teman? Yang ada boleh present dong. Oke, kalau nggak ada, saya izin menjelaskan ya teman-teman. Apa sih itu beasiswa unggulan? Nah, beasiswa unggulan itu merupakan pemberian biaya penuh pendidikan oleh pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa untuk mahasiswa khususnya dalam negeri. Nah, di mana BU ini itu diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di mana BU ini mengakomodasi 3 biaya penting, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada uang kuliah tunggal atau UKT, teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada uang saku, dan yang ketiga itu ada uang buku. Nah, untuk BU sendiri itu boleh mendaftar bagi teman-teman jenjang S1, S2, dan S3. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai jenjang D3 itu tidak bisa lagi mendaftar di beasiswa unggulan, teman-teman, berdasarkan aturan pada tahun 2022 kemarin. Seperti itu. Nah, dan juga saya mau sharing sedikit nih pada teman-teman. Misalnya ketika saya tahu beasiswa unggulan ini, itu ketika saya semester 3, teman-teman. Oke. Sebelumnya saya belum tahu nih apa itu BU gitu. Apa itu benefit dari BU gitu. Nah, dan ketika saya mengetahui di semester 3, itunya saya ketahui dari Instagram dan saya langsung coba apply, teman-teman. Dan alhamdulillah langsung lolos ketika semester 3 itu, teman-teman. Tapi di balik itu semua, teman-teman harus tahu juga bahwasanya sebelum saya mendapat BU ini, saya udah sering kali ditolak loh, teman-teman. Bukan ditolak oleh teman-teman, tapi ditolak oleh beasiswa gitu. Memang awalnya itu saya mau nyerah gitu, teman-teman. Memang mau pasrah gitu.
karena saya udah usaha nih gitu, tapi kok nggak dapat beasiswa gitu. Nah, apa yang kurang dari saya? Kenapa orang lain bisa, kenapa saya enggak? Gitu. Nah, untuk bersedih itu boleh teman-teman, tapi nggak boleh berlebihan. Nah, dari situlah saya mulai mencoba mencari cara untuk bisa bangkit lagi teman-teman. Nah, salah satunya yaitu dengan membaca kata-kata motivasi, menonton video inspiratif, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan ada kata-kata yang bisa memompas semangat saya teman-teman. Mana kata-katanya itu? Kalau mimpimu belum tercapai, jangan pernah mengubah mimpinya. Jangan pernah mengubah mimpinya, tapi ubahlah strateginya. Oke? Dan juga yang gagal itu adalah usahamu, bukan hidupmu. Yang hancur itu adalah rencanamu, bukan masa depanmu. Nah, untuk itulah teman-teman, jangan pernah patah semangat, terus angkat kepala, karena seperti yang teman-teman ketahui, bahwasannya kegagalan itu adalah hal yang pasti di dalam kehidupan. Nah, mungkin kalau nggak sekarang, itu mungkin nanti di masa depan teman-teman akan mengalaminya seperti itu. Nah, dan juga perlu teman-teman ketahui, bahwasannya orang hebat bukan mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah hingga sampainya akhirnya mereka itu berhasil gitu teman-teman. Dan juga perlu teman-teman tanamkan dalam mindset teman-teman bahwasanya kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, bukanlah akhir dari segalanya. Okay? Dan juga kesuksesan itu juga nggak selalu ada selamanya, karena suka duka itu silih berganti, tapi yang paling penting itu dari diri teman-teman sendiri, dari segi keyakinan dan kemauan dari teman-teman untuk terus melangkah, untuk terus bangkit, itulah hal yang paling penting. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bang. Oke, boleh di next operator. Nah, selanjutnya kita masuk nih. Biasanya dari beasiswa unggulan, si calon awardi itu biasanya bertanya nih, siapa aja yang boleh mendaftar di beasiswa unggulan? Nah, apakah orang tua yang PNS itu juga bisa mendaftar di beasiswa unggulan? Nah, untuk pertanyaan pertama, yang bisa mendaftar di beasiswa unggulan itu ada dua teman-teman. Yang pertama itu adalah mahasiswa yang baru diterima di PTN ataupun PTS yang telah terakreditasi B seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua itu mahasiswa ongoing atau mahasiswa semester 3 maksimal, dan untuk mahasiswa semester 5 ke atas itu tidak bisa lagi mendaftar di beasiswa unggulan. Nah, kemudian untuk apakah orang tua PNS itu bisa mendaftar di BU? Dan jawabannya iya. Salah satunya saya sendiri itu orang tua saya adalah PNS, dan alhamdulillah saya bisa lolos di BU ini. Dan juga for your information, BU ini itu tidak memandang latar belakang ekonomi teman-teman. Jadi baik orang tua yang PNS, gubernur, bahkan presiden sekalipun itu kalau benar-benar layak, itu boleh banget mendaftar di beasiswa unggulan ini seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya kita masuk ya kepada persyaratan dari beasiswa unggulan, teman-teman. Nah, beasiswa unggulan ini itu ada dua syarat. Yang pertama itu dari segi persyaratan umum, kemudian dari segi persyaratan khusus. Nah, untuk persyaratan umum, itu yang pertama diutamakan memiliki sertifikat yang membuktikan prestasi akademik ataupun non-akademik, tingkat internasional ataupun nasional. Nah, itu minimal untuk sertifikat prestasinya tingkat kabupaten atau kota, teman-teman. Dan tapi teman-teman nggak perlu minder terlebih dahulu teman-teman, karena banyak kok teman-teman saya yang tidak melampirkan sertifikat prestasi itu tetap lolos teman-teman. Dimana teman-teman bisa mungkin melebihkan nantinya di bagian esai, teman-teman bisa bikin semenarik mungkin agar si pihak reviewer itu bisa tertarik dan bisa menerima dari teman-teman. Kemarin waktu itu meminta rekomendasinya ke dosen PA. Nah, tapi nggak harus ke dosen PA juga teman-teman. Kalau lebih bagus itu teman-teman yang memberikan rekomendasi kepada teman-teman itu adalah orang yang mempunyai jabatan tinggi di fakultas teman-teman gitu. Nah, apabila jika teman-teman mempunyai koneksi atau relasi dengan rektor ataupun dekan, nah itu lebih baik. Nah, yang jelas tuh untuk rekomendasi ini itu kalau bisa dari orang yang mengenal diri teman-teman yang lebih dekat, sehingga dia lebih mudah untuk memberikan penilaian yang sesuai dengan kapasitas dan kualitas yang teman-teman miliki tentunya. Oke, kemudian yang ketiga itu tidak sedang menerima beasiswa yang sejenis dari sumber lainnya. Nah, ini jelas kalau misalkan teman-teman sudah mendaftarkan beasiswa lain seperti KIPKA, Paragon, dan lain sebagainya, teman-teman tidak bisa lagi mendaftar di beasiswa unggulan. Nah, kecuali teman-teman mendaftarkan beasiswa seperti pelatihan, nah itu boleh teman-teman mendaftar di beasiswa unggulan. Kenapa? Karena di beasiswa unggulan itu teman-teman juga diakomodasi biaya UKT. Nah, dan begitu juga dengan kita itu mengakomodasi BOKT teman-teman. Jadi itu tidak dibolehkan seperti itu.
Kemudian yang keempat, belum pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama, selanjutnya diterima di PTN yang telah terakreditasi paling rendah B. Jadi untuk akreditasi PTN itu juga ada syaratnya teman-teman, yaitu B, dan juga untuk jurusannya sendiri itu juga B gitu. Kemudian tidak berstatus sebagai dosen, guru, vokasi, penegak pendidikan, ataupun pelaku budaya. Nah, maksudnya di sini adalah mahasiswa yang tidak berstatus sebagai PNS atau dosen, itu tidak terdaftar sebagai pegawai Kemendikbud. Jadi, kita semua mahasiswa itu bisa mendaftar di beasiswa unggulan dan termasuk dalam kategori bisa mendaftar seperti itu. Kemudian beasiswa ini hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak untuk kelas-kelas yang tertulis di bawah ini gitu. Nah, kelas reguler di sini adalah teman-teman yang lolos SN, SB dan Mandiri. Nah, itu diperbolehkan banget mendaftar di beasiswa unggulan. Kemudian untuk persyaratan yang selanjutnya itu berkomitmen untuk mempertahankan IPK sebesar 3 untuk S1, kemudian 3,25 untuk S2 dan S3 untuk penerima beasiswa unggulan. Jadi untuk S1 itu syarat minimal teman-teman ketika teman-teman menjadi award di beasiswa unggulan, teman-teman harus mampu mempertahankan IP itu paling tidak yaitu di angka 3 seperti itu. Oke, boleh di next operator. Nah, selanjutnya kita masuk kepada persyaratan khusus, di mana pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokusnya kepada S1. Nah, untuk persyaratan pertama, itu adalah lulusan pendidikan menengah yang lulus pada tahun berjalan, ataupun maksimal lulus 2 tahun sebelumnya. Ini seperti mahasiswa ongoing, yaitu mahasiswa yang maksimal semester 3 gitu, teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, memiliki surat penerimaan ataupun keterangan lulus atau LOE dari perguruan tinggi bagi mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru nantinya bisa screenshot tanda teman-teman itu telah diterima lulus di PTN tersebut. Kemudian yang ketiga itu memiliki surat keterangan aktif kuliah minimal dari dekan fakultas. Nah, untuk FKM sendiri, teman-teman bisa meminta ke NIROS dengan membuat surat pengajuan dulu dan juga melampirkan UKT seperti itu. Kemudian untuk catatan yang keempat, bagi mahasiswa ongoing, itu sudah memulai perkuliahan semester 3 seperti yang saya jelaskan tadi, dengan IPK itu 3,25. Kemudian memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, untuk UKBI ini, itu teman-teman bisa mendaftar di website langsung, yaitu website UKBI, dan juga for your information, untuk sertifikat bahasa Indonesia ini, itu baru ada di tahun 2022. Nah, untuk tahun saya mendaftar itu belum ada gitu. Kemudian memiliki kemampuan bahasa Inggris bagi teman-teman yang kuliah di luar negeri. Kemudian membuat karya tulis berupa esai ataupun karangan yang berjudul untuk tahun ini itu berjudulnya kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Nah, untuk judul esai ini itu biasanya per tahun itu berbeda, teman-teman. Kemudian untuk persyaratan esainya itu bisa ditulis pada kolom esai, paling sedikit itu 1000 kata atau paling banyak 1500 kata. Nah, di mana esai ini itu meliputi deskripsi diri, deskripsi peran, apa yang akan teman-teman lakukan, ataupun kontribusi yang akan teman-teman lakukan setelah lulus di FKM dan lain sebagainya, dan juga cara teman-teman mewujudkan peran tersebut, seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, oke, selanjutnya kita masuk kepada kelengkapan berkas. Nah, untuk kelengkapan berkas, yang pertama itu teman-teman harus mempersiapkan KTP. Kemudian yang kedua itu ada KTM, terus ongoing. Dan jika teman-teman mahasiswa baru belum mempunyai KTM, itu teman-teman bisa mengurus KTM sementara kepada NIROS khusus untuk FKM seperti itu. Kemudian surat penerimaan atau LOE bagi mahasiswa baru tadi seperti yang telah saya jelaskan, kemudian surat keterangan aktif yang diterbitkan oleh PTN, kemudian kartu KS bagi semester 1 dan 2, ini khusus bagi mahasiswa ongoing, kemudian ijazah dan transkrip nilai terakhir. Ini untuk mahasiswa baru karena belum memiliki HS, kemudian sertifikat bahasa Indonesia, lalu sertifikat bahasa Inggris bagi PTN luar negeri, kemudian rencana studi ini bagi program S2 ataupun magister, kemudian proposal penelitian disertai disertasi bagi program dokter, kemudian surat rekomendasi dan surat pernyataan pendaftar beasiswa unggulan. Nah, gimana teman-teman untuk persyaratannya itu nggak susah kan? Tapi yang susahnya itu hanya ada satu, teman-teman, yaitu faktor M. Teman-teman tahu nggak apa itu faktor M? Faktor M itu adalah faktor malas. Malas mencari tahu, malas mempersiapkan berkas, dan juga malas untuk mendaftar seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan seleksi. Dimana untuk tahapan seleksi BU ini itu nggak terlalu susah ya teman-teman, cuma ada dua. Yang pertama itu adalah seleksi berkas atau administrasi.
kemudian wawancara, dan setelah lulus wawancara teman-teman akan bisa menjadi awardee beasiswa unggulan. Nah, for your information juga buat teman-teman, bahwasanya kebanyakan dari scholarship hunter itu lebih overthinkingnya pada seleksi wawancaranya gitu, tanpa mempersiapkan berkas administrasinya. Nah, itulah kesalahan yang paling terjadi bagi si calon pendaftar BU beasiswa unggulan seperti itu. Nah, harusnya kan teman-teman itu mempersiapkan berkas, dan juga kalau sudah lulus seleksi berkas, nah barulah teman-teman mempersiapkan wawancaranya seperti itu. Dan juga untuk informasi buat teman-teman, ketika tahun 2020 itu untuk pendaftar beasiswa unggulan itu sebesar 85.000 orang, teman-teman. Oke, 85.000. Tapi yang lolos untuk wawancara itu hanya 2.000. Nah, untuk yang lolos menjadi awardee itu kira-kira lebih kurang 1.500, teman-teman. Nah, itu pun sudah termasuk jenjang S1, S2, dan S3 seperti itu. Oke, boleh di next, operator. Nah, untuk alur seleksinya, untuk lebih jelas lagi, teman-teman, yang pertama itu teman-teman bisa menunggu pendaftarannya buka. Nah, untuk beasiswa unggulan itu biasanya buka pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Nah, jikalau sudah buka, maka teman-teman bisa mendaftar beasiswanya dengan mengakses websitenya sendiri, yaitu website beasiswa unggulan.kemdikbud.go.id. Kemudian teman-teman bisa mengikuti prosesnya, yaitu dengan melihat buku panduannya dan lain sebagainya. Kemudian setelah teman-teman mendaftar, maka teman-teman bisa menerapkan prinsip LEAD, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Dan setelah itu teman-teman bisa menunggu pengumuman. Nah, lulus dan nggak lulus itu alhamdulillah. Kenapa? Karena rezeki setiap orang itu sudah tertakar, akan tertukar. Nah, untuk itulah teman-teman diharapkan sekali setelah teman-teman mendapatkan materi ini, itu teman-teman bisa termotivasi untuk bisa mengapply apapun beasiswa yang buka, nggak hanya beasiswa unggulan seperti itu. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke benefit dari beasiswa unggulan. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, untuk BU itu dia mengakomodasi 3 biaya, teman-teman. Yang pertama itu ada uang kuliah tunggal atau UKT. Kemudian yang kedua itu ada biaya hidup, dan yang ketiga ada biaya buku. Oke. Nah, yang membedakan satu awardee dengan awardee lainnya hanyalah di bagian UKT, teman-teman. Di mana apabila teman-teman kuliah di swasta dengan jurusan kedokteran, misalkan nih UKT teman-teman itu 100 juta. Nah, kalau teman-teman sudah lulus menjadi awardee beasiswa unggulan, maka teman-teman akan dibiayai full 100 juta tersebut oleh pihak beasiswa unggulan seperti itu. Nah, dan juga ini merupakan salah satu keuntungan bagi teman-teman menjadi awardee beasiswa unggulan gitu. Nah, kemudian untuk biaya hidup dan biaya buku itu sudah disamaratakan dari Sabang sampai Merauke, di mana untuk uang hidup itu dalam 1 bulannya itu akan dibiayai sebesar 1,4 juta. Kemudian untuk uang buku itu dibiayai per semester sebesar 900 juta. Nah, dan juga di sebelah kanan teman-teman bisa teman-teman lihat, inilah dana yang saya dapatkan jika saya menjadi awardee beasiswa unggulan dari semester 3 kemarin hingga semester 8 nantinya, teman-teman. Dan juga ini bukan bermaksud flexing ya, teman-teman, tapi lebih ke arah untuk memotivasi aja biar teman-teman itu bisa semangat dalam mengapply beasiswa apapun yang buka, dan juga teman-teman bisa membantu orang tua. Nah, at least teman-teman bisa membiayai hidup teman-teman sendiri tanpa membebani orang lain lagi seperti itu. Dan alhamdulillah dengan ketika saya menjadi awardee beasiswa unggulan, itu saya sudah bisa mengakomodasi hidup saya sendiri, teman-teman. Dan juga alhamdulillah saya nggak ada lagi minta duit ke orang tua. Alhamdulillah, teman-teman. Dan juga saya mau menyampaikan juga kepada teman-teman, untuk teman-teman catat bahwasanya uang itu sebenarnya kan bisa dicari ya. Oke. Selanjutnya untuk ilmu itu bisa digali. Namun kesempatan untuk teman-teman membahagiakan kedua orang tua itu tidak akan terulang kembali. Nah, untuk itulah teman-teman lebih harapkan teman-teman bisa termotivasi untuk bisa menggapai mimpi teman-teman. Karena kalau nggak sekarang, itu kapan lagi? Kalau nggak teman-teman, itu siapa lagi? Seperti itu. Oke, boleh di next, operator. Oke, selanjutnya untuk pertanggungjawaban ketika teman-teman lolos menjadi awardee beasiswa unggulan, itu yang pertama adalah teman-teman melaporkan UKT dan KHS teman-teman secara online melalui website beasiswa unggulan kemdikbud.go.id dengan minimal IP teman-teman itu sebesar 3. Nah, juga untuk UKT dan KHS ini sebagai syarat pencairan dana dari BU ini sendiri gitu, teman-teman. Kemudian untuk yang kedua itu laporan kelulusan. Nah, hal ini untuk
mahasiswa yang sudah tamat, maka teman-teman nantinya bisa melaporkan laporan kelulusan seperti skripsi, transkrip nilai itu melalui website beasiswa unggulan, sehingga nantinya di akhir teman-teman akan mendapatkan pencairan dana tahap akhir seperti itu teman-teman. Selanjutnya, tidak berbuat yang dilarang oleh kontrak seperti yang telah saya jelaskan juga tadi. Jikalau teman-teman sudah mendapatkan beasiswa, maka teman-teman tidak bisa lagi mendaftar di beasiswa unggulan. Dan kalau misalkan teman-teman nantinya terbukti sudah mendapatkan beasiswa sebelumnya, maka teman-teman akan diputus kontrak ataupun bahkan teman-teman disuruh untuk mengembalikan uang yang telah teman-teman terima itu kepada negara seperti itu. Oke, boleh di next, operator. Oke, selanjutnya kita masuk ya kepada tips menulis esai beasiswa unggulan versi saya sendiri, di mana perlu teman-teman ketahui bahwasanya esai itu merupakan salah satu persyaratan utama dalam pendaftaran BU ini, di mana dari esai itu beasiswa akan menilai layak atau tidaknya teman-teman menerima beasiswa ini. Nah, untuk itulah teman-teman sebaiknya menuliskan esai-nya dengan kreatif semenarik mungkin agar teman-teman itu memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan beasiswa ini seperti itu. Dan juga untuk informasi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya banyak teman-teman saya nggak mencantumkan sertifikat prestasi, tapi dengan esainya yang bagus, dia lebih diprioritaskan dibandingkan yang memiliki sertifikat seperti itu. Nah, untuk tips yang pertama sendiri, itu teman-teman bisa memahami seluruh ketentuan penulisan dan juga memulai dengan sesuatu yang menarik. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya struktur di esai beasiswa unggulan ini itu ada 3 struktur ya teman-teman. Yang pertama itu ada introduction, isi, dan conclusion. Nah, untuk introduction itu teman-teman bisa membuat semenarik mungkin. Nah, mungkin bisa teman-teman isi dengan kata-kata motivasi ataupun kata-kata puitis dan lain sebagainya, sehingga ketika reviewer membaca esai teman-teman, maka dia akan tertarik gitu untuk melihat teman-teman ini seperti apa gitu. Nah, kemudian untuk bagian yang kedua itu adalah isi. Nah, isi ini bagian utama dalam esai. Nah, di mana teman-teman bisa memperkuat pembahasan di dalam isi ini dengan solusi yang benar-benar bisa teman-teman memberikan impact terhadap masalah ataupun judul yang akan teman-teman bahas nantinya. Nah, jangan pernah berlebihan menjanjikan solusi. Sebaliknya, teman-teman bisa memberikan solusi ataupun kontribusi yang akan teman-teman lakukan nantinya secara sederhana, namun benar-benar bisa teman-teman wujudkan seperti itu. Oke, kemudian untuk yang ketiga itu dari segi conclusion atau penutup. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa mempertegas alasan kenapa teman-teman itu layak untuk menerima beasiswa ini. Dengan menulis panjang lebar di bagian ini, karena bagian ini merupakan bagian yang cukup penting dengan teman-teman mencantumkan beberapa kalimat singkat saja. Nah, dan sehingga teman-teman perlu memastikan kalimat-kalimat yang teman-teman cantumkan nanti di bagian akhir esai teman-teman seperti itu. Nah, mungkin bisa saya contohkan ya untuk kalimat pertama itu teman-teman bisa membahas mungkin terkait dengan latar belakang dari teman-teman dan juga keterbatasan yang teman-teman miliki seperti itu. Nah, kemudian di paragraf kedua teman-teman bisa menjawabnya dengan seringnya mengalami kegagalan, maka teman-teman akan termotivasi untuk bangkit gitu. Maka teman-teman bisa melakukan kontribusi seperti apakah yang akan teman-teman lakukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Kemudian yang ketiga itu teman-teman bisa buatkan dengan meskipun demikian saya memiliki mimpi yang besar juga dan tekad yang kuat untuk mencapai kesuksesan tersebut untuk bisa berperan bagi bangsa Indonesia ini seperti itu. Intinya tuh untuk esai teman-teman itu teman-teman buatlah paragraf yang saling berkaitan sehingga enak dibaca dan feel dari teman-teman tuliskan di esai tersebut itu bisa terasa juga bagi pembaca seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu catat poin-poin penting yang akan teman-teman jelaskan. Nah, hal ini bisa ada 3 teman-teman. Itu adalah past, present, dan future. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa mencantumkan terlebih dahulu masa lalu teman-teman seperti apa, kemudian apa yang akan teman-teman lakukan di masa sekarang, ataupun kontribusi yang teman-teman lakukan ketika teman-teman berkuliah, dan akan jadi apa teman-teman 5 tahun ke depan. Nah, di mana BU ini itu lebih memprioritaskan kepada teman-teman yang lebih visioner, di mana teman-teman lebih tahu teman-teman mau jadi apa ke depannya seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, evaluasi dan urutkanlah pokok pikiran. Nah, ini penting juga agar kalimat yang teman-teman bikin di esai tersebut itu bisa saling berkaitan sehingga bisa enak dibaca juga gitu. Kemudian setelah itu teman-teman bisa menuliskan esai teman-teman dan sering-seringlah memperbaiki penulisan. Di mana
esai tersebut harus sering kali dibaca berulang-ulang untuk memastikan penulisannya itu apakah sudah sesuai dengan POV atau belum. Oke. Kemudian dari segi strukturnya, apakah sudah runut dan saling berkaitan antar satu kalimat dengan kalimat lainnya. Kemudian, apakah poin-poin yang teman-teman cantumkan itu sudah sesuai dengan topik yang diminta, seperti itu. Dan jangan ragu juga buat teman-teman meminta bantuan untuk dari teman-teman ataupun dari awal sebelumnya untuk mereview esai yang teman-teman tulis, sehingga esai teman-teman buat itu akan lebih bagus dan lebih berkualitas seperti itu. Oke, boleh di next. Oke, dalam menulis esai ini ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan dan ada beberapa hal yang tidak bisa teman-teman lakukan. Nah, untuk yang tidak bisa teman-teman lakukan, yang pertama, kurangilah typo dalam penulisan esai. Kenapa? Karena pihak reviewer itu tentunya orang yang berpengalaman. Tentunya orang yang emang dari Kemendikbud langsung, sehingga usahakanlah teman-teman membuat esai itu sesuai dengan kaidah KBBI ataupun POB yang benar seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan pernah mengcopy paste esai yang telah ditulis oleh Awardi sebelumnya. Kenapa? Karena untuk esai yang telah dari Awardi sebelumnya itu telah tersimpan di website beasiswa unggulan seperti itu. Jadi ketika teman-teman mengcopy paste, maka teman-teman akan secara otomatis terdeteksi, dan itu juga akan mengurangi peran teman-teman, peluang teman-teman untuk mendapatkan beasiswa unggulan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu terles. Nah, jangan pernah teman-teman membuat esai itu yang asal-asalan. Kenapa? Karena apabila teman-teman membuat asal-asalan, maka hasilnya juga akan asal-asalan seperti itu. Seperti pepatah, apa yang teman-teman tanam, itulah yang akan teman-teman tuai seperti itu. Kemudian yang bisa teman-teman lakukan, itu teman-teman bisa mengikuti ketentuan sesuai dengan buku panduan yang ada di website beasiswa unggulan. Kemudian yang kedua, itu teman-teman bisa menjadi diri sendiri, be true, di mana teman-teman jangan pernah melebihkan apa yang tidak ada. Jadilah diri teman-teman sendiri, karena apabila teman-teman melebihkan ataupun mengada-adakan yang tidak ada, maka nantinya dari pihak reviewer juga akan mengetahui teman-teman itu berbohong. Nah, itu juga mengurangi peluang teman-teman untuk mendapatkan beasiswa unggulan seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, review. Nah, teman-teman bisa untuk meminta tolong kepada teman-teman untuk mereview esai dari teman-teman apakah sudah runut ataupun sudah masih banyak kurangnya atau gimana gitu. Nah, itu juga salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman menulis esai seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya untuk wawancara dari BU ini sendiri itu biasanya dilakukan secara daring untuk 3 tahun terakhir ini ya teman-teman. Itu karena COVID kemarin tahun 2020, dan untuk tahun ini juga masih daring. Dan untuk pengumuman sendiri itu diumumkan melalui alamat email si pendaftar masing-masing. Nah, untuk yang pertama, teman-teman bisa mencari tahu pertanyaan yang sering ditanyakan. Oke, nah di sini teman-teman bisa menggoogling atau searching karena sudah banyak pertanyaan-pertanyaan tentang wawancara BU di internet seperti itu. Dan juga teman-teman bisa melihat konten-konten dari awardee sebelumnya dan juga dari TikTok ataupun lain sebagainya seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, teman-teman mampu mengatasi kekurangan dan jangan pernah melebih-lebihkan. Nah, di sini teman-teman nggak selamanya juga harus menunjukkan keunggulan dari teman-teman. Tapi terkadang dengan menunjukkan ataupun mengakui sebuah kekurangan dari teman-teman, itu juga menjadi nilai tambah loh untuk diri teman-teman. Meskipun demikian, ketika teman-teman menjelaskan kekurangan dari teman-teman, teman-teman juga harus menyertai dengan penjelasan bagaimana solusi yang akan teman-teman lakukan ketika untuk mengatasi kekurangan tersebut. Nah, contohnya saja nih, saya contohkan, saya orangnya pelupa seperti itu, sehingga terkadang pekerjaan maupun aktivitas harian saya itu suka terbengkalai karena ada beberapa pekerjaan yang tidak saya lakukan seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa mencantumkan solusi seperti saya memang memiliki kelemahan dalam hal tersebut, tetapi saya sudah berusaha mencoba mengatasinya dengan membuat tulis harian seperti itu. Biasanya sebelum tidur saya juga sudah menulis to-do list apa-apa saja yang akan saya lakukan di esokan harinya seperti itu. Kemudian teman-teman harus menguasai esai dan teman-teman harus percaya diri di mana setiap beasiswa yang mensyaratkan esai itu untuk wawancaranya adalah untuk mengkonfirmasi, membahas kembali terkait dengan siapakah diri teman-teman ini gitu. Jadi pertanyaan yang diberikan nantinya akan seputar detail tentang esai yang teman-teman bikin seperti itu. Jadi dengan teman-teman menguasai esai, maka teman-teman akan bisa menjawabnya dengan tenang, yakin, dan percaya diri. Gitu.
Kemudian untuk tips yang terakhir itu berdoa dan minta restu pada orang tua teman-teman. Nah, perlu teman-teman tahu bahwasanya teman-teman tidak akan bisa lolos di beasiswa tanpa bantuan doa dari keluarga seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman setelah selesai wawancara, maka teman-teman jangan pernah berhenti berdoa karena itulah momen teman-teman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, mungkin ini untuk tips secara keseluruhan ya teman-teman. Teman-teman bisa menerapkan 6P. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa mempersiapkan esai teman-teman sebaik mungkin. Kemudian teman-teman bisa mempersiapkan diri teman-teman untuk tahap wawancara. Kemudian teman-teman pastikan seluruh persyaratan itu selesai seluruhnya di waktu yang tepat dan teman-teman bisa mengatur timeline. Nah, maksudnya di sini itu teman-teman jangan pernah submit berkas itu di hari akhir. Kenapa? Karena di hari akhir itu biasanya website dari BU itu down gitu teman-teman. Jadi diusahakan mengupload berkas-berkas itu belum H-3 penutupan pendaftaran seperti itu. Kemudian perbanyak bertanya kepada awardee sebelumnya. Nah, seperti kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Nah, hal ini juga berlaku ketika teman-teman mendaftar di beasiswa unggulan seperti itu. Nah, makanya jangan pernah malu bertanya tentang cara menulis esai yang benar, cara menghadapi wawancara, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian percaya diri dan yakin dengan kemampuan teman-teman, bahwasanya teman-teman itu bisa dan mampu bersaing dengan orang-orang yang ada di luar sana seperti itu. Kemudian perbanyak berdoa dan minta restu orang tua. Karena dengan berdoa dan setelah teman-teman usaha, maka teman-teman bisa menyerahkannya kepada Allah. Karena rezeki itu tidak pernah, itu sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar seperti itu teman-teman. Boleh di next. Nah, ini ada beberapa dokumentasi ya teman-teman kegiatan forum regional. Oh ya, jadi untuk beasiswa unggulan ini tuh per provinsinya itu ada forum juga teman-teman. Untuk beasiswa unggulan Sumber itu sendiri adalah beasiswa unggulan Sumber, di mana untuk forum ini aktif ketika BU itu buka teman-teman. Jadi biasanya kegiatannya ada live Instagram ataupun mentoring esai ataupun mentoring wawancara dan lain sebagainya. Oke, boleh di next. Oke, mungkin cukup sekian saja materi yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Dan terakhir mau saya sampaikan juga kepada teman-teman semua, bahwasanya ada 3 tips yang paling sering saya pakai di dalam kehidupan saya. Mungkin ini bisa teman-teman lakukan untuk menghadapi kuliah, beasiswa, dan lain sebagainya. Nah, metodenya ini adalah NPK, teman-teman. Nah, untuk N yang pertama itu teman-teman harus mempunyai niat. Jadi, teman-teman itu harus mempunyai niat jika teman-teman ingin menjadi orang sukses gitu. Kemudian yang kedua, jika teman-teman sudah mempunyai niat, maka teman-teman harus menetapkan target. Nah, jadi jika teman-teman sudah ada niat, maka teman-teman harus mampu merealisasikannya dalam real life teman-teman dengan menetapkan suatu target. Kapan teman-teman itu lakukan, kapan teman-teman siapkan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk metode yang terakhir itu adalah konsisten. Jadi jika sudah ada niat dan target, maka teman-teman perlu konsisten dalam mencapainya. Nah, di mana konsisten inilah yang paling sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena mood setiap orang itu berbeda. Kesibukan setiap orang-orang itu berbeda. Nah, untuk itulah jangan pernah teman-teman memelihara sikap malas tadi, dan sebaliknya teman-teman jangan pernah menunda pekerjaan dan disiplinlah dalam waktu teman-teman sehingga teman-teman bisa nanti bisa mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang luar biasa kepada Bang Robi. Selanjutnya akan kita buka sesi tanya-jawab. Untuk sesi ini kita akan buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Baik, untuk pertanyaan pertama kepada Zamrah Afifi, disilahkan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Ada izin bertanya Kak, izin bertanya kepada Abang, untuk menyiapkan persyaratan untuk apply beasiswa unggulan ini lebih bagusnya kita persiapkan di semester 1 ini atau di semester 2 nanti Bang? Sekian pertanyaan Naras, terima kasih Bang.
Baik, sebelumnya mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya, Bang? Langsung dijawab aja. Nah, Khairun, Oke, kepada Bang Robi disilahkan. terima kasih banyak ya untuk pertanyaan dari Zamrah. Jadi untuk misalnya nih sekarang Zamrah itu semester 2, langkah lebih baiknya dari Zamrah itu mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Kenapa? Apa yang teman-teman persiapkan dari sekarang itu akan menentukan apa yang akan teman-teman dapatkan di masa depan seperti itu. Jadi untuk beasiswa unggulan sendiri itu untuk syaratannya itu sama per tahun, cuman yang bedanya itu hanya di bagian judul esai gitu. Jadi selain judul esai, itu teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang. Jadi ketika beasiswa unggulan itu buka, maka teman-teman bisa langsung menguploadnya saja dan teman-teman bisa fokus ke esainya, ke bagian esainya seperti itu. Ini tuh dikembalikan. Baik, dikembalikan kepada Zamrah. Bagaimana Zamrah? Baik, Bang, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga, Kak. Baik, selanjutnya penanya yang kedua yaitu Najla Audia Syaban Nisa. Kepada Najla disilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Bang, Najla izin mau bertanya. Kan tadi di salah satu syaratnya ada tentang tes bahasa Indonesia itu, Bang. Terus itu sistemnya gimana ya, Bang? Terus boleh nggak, Bang, nanti kalau misalkan Najla udah bikin esai, udah mempersiapkan dari sekarang, itu boleh nggak Najla minta waktu Abang untuk nge-review esai Najla gitu, Bang? Terima kasih. Oke, izin menjawab ya MC. Jadi untuk UKBI itu sendiri, tes bahasa Indonesia untuk tahun Robi pribadi ya teman-teman itu belum ada, di mana UKBI ini baru ada tahun 2022. Jadi sepengetahuan Robi untuk UKBI itu teman-teman bisa mendaftar di websitenya langsung yaitu web ukbi.kemdikbud kalau nggak salah. Nah untuk ketentuan skornya berapa itu juga nggak ada teman-teman, tapi sepengetahuan Robi itu ada 3 paket ya, ada paket membaca, menulis, dan apa satu lagi. Pokoknya itu bisa teman-teman akses di websitenya langsung. Kemudian untuk waktu itu bisa aja. Siapa tadi yang bertanya? Najla ya. Itu Bang open aja, dimana untuk beberapa tahun ini juga Bang bantu beberapa calon awardee untuk mereview esai, bahkan untuk wawancara juga. Jadi Bang open gitu. Kalau misalkan Najla ingin bertanya, silahkan gitu. Oke, Bang Robi, terima kasih, Bang. Baik, terima kasih kepada Bang Robi dan teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke sesi penyerahan kenang-kenangan yang akan dipandu oleh teman-teman dari Divisi PSDM. Kepada teman-teman disilakan. Oke, terima kasih moderator. Mungkin ada sedikit kenangan dari kami, Bang, karena Abang sudah berbagi ilmunya. Mungkin boleh operator untuk share screen sertifikatnya.
Mungkin maaf Bang, sebentar, mungkin ada masalah, jadi kami izin meminta waktunya sebentar ya Bang. Oke, nggak apa-apa Najwa. Oke, mungkin sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bang udah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu mengenai beasiswa unggulan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat nantinya. Ini ada sertifikat sedikit kenang-kenangan juga untuk Abang. Mungkin boleh kita dokumentasi dulu Bang. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, terima kasih Bang. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nashwa. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Robi yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu untuk sharing hearing selanjutnya. Baik teman-teman, demikian acara Kesmas Ambis kita pada hari ini. Saya mewakili seluruh panitia dan pelaksana acara Kesmas Ambis tahun 2023. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama proses acara ini berlangsung. Saya Khairun Nafsiyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kakak Bang dan teman-teman semua, jangan like dulu, kita dokumentasi dulu ya. Mungkin boleh slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2. Oke, sudah kakak Bang teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya.